Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Warattil Qur'ana tartilan. Warattilan bacalah tartil olehmu Al-Quran tartilan dengan sebenar-benarnya tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang di dunia juga di akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang khusus untuk di akhirat, khusus untuk umat-umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabi Mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qala wa haka min tajwidi nazman hurriram. Alhamdulillah segala puji billahi iku hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shallalan semoga menambahkan kerahmatan sapa Rabbuna Tuhan kita alan nabi kepada Nabi Muhammad al Mustafa yang terpilih, habibina yaitu kekasih kita, walihilan semoga memberikan rahmat sapa Allah kepada keluarga Nabi, wasobihi lan sahabat, waman lan siapapun juga koro yang telah membaca sopaman, wahakalan ambillah kita tajwidi di dalam ilmu tajwid teman sebuah bait atau syair atau furriro yang telah dibersihkan. Samaituhu memberikan nama pada kitab Hidayat As-Sibyani dengan nama Hidayat As-Sibyani. Arju saya berharap hidayah kepada Tuhanku, Ghayata Ridwani kepada puncaknya sebuah keridhaan. Adalah muqaddimah dari kitab Sifaul Jinan atau Sifaul Janan yang diterjemahkan dari kitab Hidayat As-Sibyani. Terjemah ini dikarang oleh Kiai Haji Thohar bin Abdul Rahman, salah satu pengasuh pondok pesantren di Meranggen, Jawa Tengah. Babul ahkami tanwini wan nun sakinah. Hadza utawi iki ku bab ahkami tanwini, bab yang menerangkan hukum-hukum tanwin, wan nuni dan nun as-sakinati yang mati atau sukun. Bab yang menerangkan tanwin dan nun mati. Akamu tanwini wa nun taskunu indal hijai khamsatun tubayyan. Akamu tanwini utawi hukum-hukum tanwin, wa nunin lan nun taskunu yang mati. Indal hijai ketika bertemu huruf hijaiyah iku khamsatun ada 5. Tubayyanu kang jelas. Jadi hukum-hukum tanwin dan mati itu ada 5. Apa saja? Idharu idghamu ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ifa rawa. Idharu yang pertama adalah hukum idhar. Idghamun keduanya idgham ma'al gunnati dengan berdengung, au bi ghairiha atau tidak berdengung. Wal qalbu dan selanjutnya hukum iqlab, wal ifa yang selanjutnya hukum ifa rawaw yang sudah diriwayatkan oleh para ahli atau ulama-ulama ahli Al-Quran. Fadhir lada hamzin wa haina wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Fadhir maka baca ledhar olehmu lada hamzin ketika bertemu hamzah, wa hainan huruf ha, hain juga huruf ha, wal aini lan huruf ain, thummal ghaini selanjutnya huruf ghain, thummal kha'i yang adalah huruf kha. Ketika bertemu dan salah satu dari huruf keenam tersebut, maka kamu wajib membacanya dengan bacaan izhar. Contoh lafalnya di sini ada kullun amana. Ada tanwin dhamma bertemu dengan hamzah. Min hadin dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh
dari hukum membaca idhar, yaitu ada tanwin, doma, tanwin kasroh, ada tanwin doma lagi, nun mati, wanhar. Ini bisa diingat-ingat, ada 6 huruf idhar: hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan huruf kha. Selanjutnya, wadgim bikunatin yan mulai ida karena bikil matin kadunya pambida. Wadgim baca dan gam olehmu bikunatin dengan berdengung bianmu ketika bertemu huruf yanmu, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw. La idza kana, tidak ketika ada apa huruf tanwin atau nun mati bikil matin dengan satu kalimat. Kadunya seperti lafal dunya, pambida maka buanglah idgham. Jadi ketika nun mati bertemu dengan huruf yanmu tapi dalam satu kalimat tidak dinamakan idgham bigunnah, tetapi dihukumi idhar wajib seperti lafal dunya. Dalam Al-Quran ada beberapa contoh lafal-lafal seperti dunya, yaitu bunyan dan kinwan. Wallahu alam. Mungkin ada yang lain, sepengetahuan saya baru 3. Lanjut. Wadgin bila gunatin fila mimaro. Wadgin dan bacalah berdengung olehmu bila gunatin dengan tanpa berdengung filamin ketika bertemu huruf lam, warolan bertemu huruf ro. Ketika tanwin doma, tanwin fathah atau tanwin kasroh, atau juga nun mati ketika bertemu dengan huruf lam atau ro, itu dibaca idgham bila gunah, idgham tapi tanpa berdengung. Selanjutnya wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Wal qalbulan, bacalah hukum iklab indal ba'i ketika bertemu ba. Miman menjadi atau terdengar suara mim, dzukira yang sudah disebutkan mim. Maksudnya ketika ada tanwin doma, tan fathah atau kasroh ataupun nun mati bertemu dengan huruf ba, maka suara yang terdengar menjadi huruf mim. Huruf nun mati atau tanwin juga huruf ba-nya tidak terdengar, seperti itu. Lanjut, wa afiyana inda bakil harufi jumlata khamsatu asrin fa'alih. Wa afiyana dan bacalah ifa olehmu inda bakil harufi ketika bertemu beberapa huruf. Jumlah tuha utawi huruf bakil haruf iku khamsatu asrin dan 15 fa'alih, maka ketahuilah. Sif datana kam jadasa songkot sama dumbai banjir itu kondotul 5, yaitu yang terkumpul dalam kalimat sif datana kam jadasa songkot sama dumbai banjir itu kondotul 5, yaitu yang dimaksud ialah huruf shad, zal, ta, kaf, jim, dan seterusnya. Lalu lafal-lafal ini pun memiliki makna tersendiri. Di samping fungsi dari lafal ini adalah untuk memudahkan mengingat jumlah huruf dari hukum ifa tersebut. Sif datana kam dadasa sukot sama untuk iban sifi tukondo zolim. Sif, bersifatlah kamu, datana seperti orang yang mulia, kam jada banyak sekali orang-orang yang sopo sahsun sebiji-biji kalau bahasa Jawanya, agak sulit diartikan dalam bahasa Indonesia. Kot sama maka akan menjadi orang yang mulia. Dum, selalulah kamu thayyiban menjadi orang yang baik. Jid, tambahkanlah fitukon dalam pertapaan. Do, tinggalkanlah zaliman perilaku zalim atau perilaku aniaya. Itu dalam makna Indonesia dengan terkib itu agak sulit, tapi tidak apa-apa, karena yang paling penting adalah lafal ini memudahkan kita untuk memudahkan menghafal huruf-huruf dari
huruf ifa. Seperti itu. Selanjutnya bab ahkamul mimi wal mimi as-sad al-musyaddadaini wal mimi as-sakinati, itu hukum-hukum mim dan nun yang bertasydid juga mim yang mati. Wa gunnatun qad aujabuha bada mimi wal mimi idza ma syuddida. Wa gunnatun utawi gunnah atau utawi bertemu iku qad aujabu telah mewajibkan para ulama Al-Quran abadan untuk selamanya, dimana fil mimi di dalam huruf mim wan nunil lan huruf nun idza maksudnya ketika keduanya bertasydid. Jadi ketika ada mim dan nun yang bertasydid maka wajib dibaca gunnah. Wal mimu intaskun ngadal batu tafa na utasim billahi tawasyarafa wad gimal gunatin namiliha wadahir lada bakil huruf fi kulliha. Wal mimu tawi huruf mim intaskun ketika ada apa mim ladal ba bertemu dengan huruf ba tutafa maka dibaca ihfa syafawi. Nahu tasim billahi tawasyarafa seperti contoh iktasim bi simbi, ada mim mati bertemu dengan huruf ba maka itu harus dibaca ifa syafawi. Itasim berpeganglah kamu billahi dengan tanda nama Allah alqom maka kamu akan menemukan asyrafa sebuah kemuliaan. Wadgim mal gunating dan mitlah wadgilam bacalah idgham olehmu mal gunati beserta berdengung ngindam mitha ketika bertemu huruf yang sama, maksudnya adalah mim mati bertemu dengan huruf mim maka dihukumi menjadi idgham mal guna. Wadhir lada bakil huruf kulliha, wadhiran bacalah idhar lada bakil hurufi ketika bertemu seluruh huruf kulliha ya seluruhnya huruf. Maksudnya ialah ketika huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali bertemu dengan ba dan mim maka harus dibaca idhar atau lebih familiar dengan nama idhar syafawi. Lanjut, wahdas hal idhari indal fa'i wal wahzarada ya ifai. Wahdas lan bercepat-cepat atau bersemangatlah kamu ala idhari di dalam membaca idhar indal fa'i ketika bertemu dengan huruf fa wal wawilan bertemu dengan huruf waw. Wahdar lan tinggalkanlah daya ifai atau berhati-hatilah daya ifai kepada sesuatu yang menarik kamu untuk membaca ifa. Jadi ketika ada mim mati bertemu dengan fa atau wawu itu disebut dengan idhar hirsi atau idhar syafawi hirsi. Nah, dari sini sebuah kesimpulan dapat ditarik bahwa ketika ada mim mati itu memiliki 3 hukum. Yang pertama adalah ketika bertemu dengan huruf ba dihukumi ifa syafawi. Ketika bertemu sama-sama huruf mim maka dihukumi idgham mal. Lain daripada itu bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah maka dihukumi idhar syafawi. Hanya saja dalam idhar syafawi ada pengecualian. Ketika bertemu dengan huruf fa dan wawu ditambahkan menjadi idhar syafawi hirsi. Selanjutnya babul idghami hadza utawi ini iku babul idghami bab yang menjelaskan tentang idgham. Idghamu kulli sakin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idzhaba. Idghamu kulli sakinin utawi idghamnya setiap huruf yang mati iku qad wajaba telah wajib apa idgham. Gimana? Fi mithlihi dalam huruf yang sama ka qawli seperti firman Allah idzhaba yaitu lafal idzhaba. Di sini ada da yang mati bertemu dengan huruf da atau huruf yang sama. Wakis ala hada siwa telah bayain pada kasrin yujta.
Wakis lan serupakanlah olehmu halah hadza kepada ibu idgham siwa wawin kecuali huruf wawu tala yang bertemu dengan harokat doma wayain lan selain ya pada kasrin setelah harokat kasroh yujtala yang telah jelas harf kasroh. Contohnya min nahwi fi yaumin yain ada min nahwi yaumin. Nah, di sini maksudnya fi yaumin. Di sini ada ya mati bertemu dengan huruf ya. Seharusnya ini dikatakan idgham misli, tapi dalam lafal ini dikecualikan. Fi yaumin tetap dibaca idhar di dalam lafal fi yaumin. Yain karena huruf ya adharu telah membaca idhar mereka para ulama ahli Al-Quran. Wal wawil lan wawu min nahwis biru wasabiru dalam lafal ru wasabiru. Jadi lafal ru wasabiru di sini ada wawu yang mati jatuh setelah nama dan bertemu dengan huruf wawu. Cara teori seharusnya ini dihukumi dengan idgham misli karena ada huruf yang mati bertemu dengan huruf yang sama. Hanya saja dalam lafal biru wasabiru tidak dibaca idgham misli, tetap dibaca idhar. Fungsinya agar apa? Agar wawu yang selanjutnya tidak hilang karena memiliki makna yang selanjutnya. Seperti itu. Lanjutnya wa ta'u fi dalin wa ta'u idghamaha nahu jibat wa wa amal ta'ifatun wa adzala fi dzoi binahwi dzolam. Wa ta'u huruf ta fi dalin ketika bertemu dengan huruf dal wa ta'inan bertemu dengan huruf ta. Iku asbatu telah menetapkan ulama para ahli Al-Quran. Apa yang ditetapkan? Idghamaha mengidghamkan huruf ta nahu ujibat da'watu seperti contoh ujibat da'watu. Di sini ada huruf ta mati bertemu dengan huruf dal. Itu dikatakan idgham jinsi. Maksudnya ialah idgham jinsi ialah manakala ada huruf yang cocok makhrajnya atau satu makhrajnya atau mirip makhrajnya namun berbeda sifatnya, itu dikatakan idgham jinsi. Wa amanat ta'ifatun wa adghamu. Lan contohnya amanat ta'ifatun. Amanat telah dipercaya sapa ta'ifatun sekumpulan atau segolongan. Di sini ada ta mati bertemu dengan huruf ta. Wa adghamu dan telah membaca idgham mereka para ulama ahli Al-Quran. Adzala lan huruf zal fi dzoi ketika bertemu dengan huruf zo. Binahwi dzolamu contohnya idzolamu. Zal bertemu dengan zo dikatakan idgham jinsi. Waddala fit ta'i bilam tirai wala mahal wa bal waqul firroi. Mitulakot tabawa kurrobih wal kuluja bittifaqi. Wadalalan huruf dal fitai ketika bertemu huruf tak bilam tirai dengan tanpa keraguan. Walama dan huruf lam hal dalafal hal wabal lafal bal wakul lafal kul tiroi ketika bertemu dengan huruf ro. Maksudnya adalah ketika lam yang bertemu dengan huruf ro di dalam lafal hal bal dan lafal kul. Contohnya mitula kotaba wa kurrobikum. Contohnya kotaba. Di sini ada dal bertemu dengan huruf ta. Wa kurrobikum dan lam lafal kul bertemu dengan huruf ro. Itu juga harus dibaca idgham jinsi. Wal kulu lan setiap huruf ja yang telah datang bittifakin itu kelawan sebuah kesepakatan. Alam maka ketahuilah karena hukum-hukum ini itu telah disepakati oleh para ulama. Jadi hukum-hukum ini telah mendapatkan sebuah kesepakatan seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contohnya.
Contoh-contoh dari idgham jinsi. Selanjutnya babu ahkami lamit ta'rifi wa lamil fi'li. Hadza utawi ini iku babul ahkami, bab tentang beberapa hukum lamit ta'rifi yaitu hukum lam ta'rif, wa lamil fi'li dan lam fi'il. Nah, di sini ada hukum lam fi'il. Di sini terkhusus hukum-hukum yang ada pada lam fi'il. Lamnya kalimat fi'il, baik itu fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar. Bagi kalian yang belum tahu apa itu fi'il, apa itu fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar, kalian harus belajar tentang fi'il tersebut di disiplin ilmu syaraf. Kenapa? Karena jika tidak mengetahui lafal tersebut berupa fi'il, maka akan sulit untuk mengetahui hukum-hukum tajwid dalam lam fi'il. Wa dhihirna lama ta'rifin nada al-manatin bima di asrin dijada fi abai hajjaka wa khaf qimah. Wa dhihirna dan baca harus olehmu lama ta'rifin kepada lam ta'rif lada al-manatin ketika bertemu huruf 4 bima di asrin setelah huruf 10 jada yang menjadi jelas, maksudnya itu huruf 14, 4 setelahnya 10 itu gabungan menjadi angka 14. Fi abi hajjaka wa khaf aqimah, di dalam huruf abi hajjaka wa khaf itu adalah huruf-huruf lam ta'rif yang dibaca idhar atau lebih familiar dengan nama alif lam qamariyah. Fi abi hajjaka di dalam kumpulan lafal abai hajjaka wa khaf aqimah. Nah, huruf-huruf ini adalah huruf-huruf lam ta'rif yang dibaca izhar. Selanjutnya wa fi siwaha min huruf atima, wa fi siwaha dalam huruf selain yang telah disebutkan tadi min huruf atima itu masuk menjadi huruf-huruf idgham atau dibaca alif lam syamsiyah. Apa aja hurufnya? Tibtu masir rahman takus di denam datu syu'adon nidu syarif al-karom. Nah, kumpulannya terdapat dalam lafal yang termaktub dalam bait ini. Bait ini juga memiliki arti selain mana yang tersiratkan, yaitu tentang huruf-huruf alif lam syamsiyah. Tip, gunakanlah wangian untuk masil, lalu berkunjung atau mengunjungi, bersilaturahmi rahman kepada keluarga, saudara, handai tolan, seperti itu. Tafus, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Tif dan ni'am, tif suguhkanlah, dan ni'am kepada sesuatu atau orang-orang yang memiliki nikmat. Tak tinggalkanlah suwadoni berprasangka buruk atau suudon. Zur berkunjunglah, syarifan kepada orang yang mulia, bil karom juga karena mulianya. Di lafal ini memiliki arti tersendiri selain tujuan utamanya ialah menjadi kumpulan dari huruf-huruf alif lam syamsiyah. Agak sulit untuk membuat terkib susunan yang sesuai dengan makna dalam bahasa Indonesia, tapi tidak masalah karena pada intinya lafal ini adalah sebuah rangkuman, sebuah singkatan dari huruf-huruf alif lam syamsiyah. Di alif lam ta'rif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah idhar qamariyah atau yang kedua idhar yang kedua alif lam syamsiyah. Itu yang lebih umum digunakan atau yang lebih familiar disebut dalam masyarakat, seperti itu. Selanjutnya wala ma fi'li adhiran mutlaq wa fi siwa lamin wa ra'id al-taqwa wal dami siwakul nam qul.
Walama fi'lin lan lam fi'il adhiron ha. Bacalah idhar mutlakon secara mutlak fima siwalamin atau di dalam, atau maksudnya itu selain huruf lam waro'ina huruf ro ka iltaqo seperti lafal iltaqo, wal tamisu dan lafal iltamisu, wakulan di dalam lafal kul nam, wakulan dan lafal kulna. Nah di sini iltaqo itu adalah fi'il madhi yang mengikuti wazan iftala. Aslinya iltaqo'a yaltaqiu iltiqo'an. Hanya saja orang Arab atau mereka orang Arab yang memiliki bahasa Arab kesulitan untuk memberikan harokat pada huruf-huruf lainah di kalimat fi'il, maka mereka mengiklal atau merubah huruf ilat tersebut tanpa berharokat. Nah disinilah yang saya sebutkan di awal, bahwa untuk memahami lam fi'il ini, hukum lam fi'il harus bisa membedakan lafal-lafal tersebut, dimana untuk mengetahui kalimat tersebut fi'il atau bukan, kita harus menguasai ilmu shorof, setidaknya sudah memahami definisi fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar, seperti itu. Selanjutnya wadhir li harfi halqi kasfah. Wadilan baca letter olehmu li harfi halqi untuk huruf-huruf halak kasfah mana seperti lafal isfah mana. Jadi ketika ada huruf halak yang 6 yang mati, itu harus dibaca idhar bertemu dengan huruf apapun selain huruf yang sama dengan huruf halak tersebut, itu harus dibaca idhar. Malam yakun ma'mithlihi wal koma. Malam yakun selagi tidak ada huruf halak ma'mithlihi seperti huruf halak tersebut, wal yudghama, maka harus dibaca idgham fi mithlihi di dalam misalnya hatman secara mantap, kama seperti keterangan takodama yang telah lalu. Maksudnya ialah ketika huruf halak tersebut bertemu dengan huruf yang sama seperti huruf halak tersebut, maka harus dibaca idgham. Kemudian contoh di sini yuwajjihu. Nah, hak mati bertemu dengan huruf hak, maka tidak dibaca idhar, tapi tetap dibaca idgham misli, meskipun hak itu adalah huruf halak, kecuali huruf halak bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah namun tidak sama dengan huruf halak yang mati tersebut, itu harus dibaca idhar halaki, seperti itu. Huruf tafkhimi wa hurufil qalqalati. Bab yang menerangkan huruf tafkhim atau istilah ya lebih terkenalnya, wa huruful qalqalati dan huruf-huruf qalqalah. Wa huruf tafkhimi sab'un surufi khusodo tingkir bi'ulwin tushharu. Wa huruf tafkhimi utawi huruf-huruf tafkhim iku sab'un ada 7 untuk suara yang teringkas fi khusodo tingkir di dalam lafal khusodo tingkir. Bi'ulwin terkenal dengan nama huruf istilah tushharu yang terkenal. Jadi huruf-huruf tafkhim itu juga dikenal dengan nama huruf istilah. Qalqalatun yajmuha qad menjadi bain lada waqfin wa sakin tusyadiyah. Sebelum lanjut kita kembali sebentar. Jadi huruf-huruf tafkhim atau huruf istilah itu kesemuanya terangkum dalam lafal khusodo tingkir. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 huruf tafkhim atau huruf istilah. Jadi ketika dalam bacaan Al-Quran terdapat salah satu dari 7 huruf ini, maka disebut tafkhim atau huruf istilah. Kalau ngelantunnya jemauham kon jadi baik ada wafin wasaknin tursyadi.
Qalqalatun utawi huruf-huruf qalqalah yajma'uha yang terkumpul qalqalah qatbu jadi yaitu lafal qatbu jadi. Huruf qalqalah itu terkumpul dalam 1-2 kalimat yaitu qatbu jadi. Bayin maka jelaskanlah olehmu lada waqfin ketika saat berhenti atau waqaf, sakdun atau sukun. Terus jadi maka tunjukkanlah. Maksudnya ialah qalqalah ini akan dibaca, huruf-huruf ini akan dibaca qalqalah ketika waqaf atau berhenti. Seperti itu. Selanjutnya babu hurufil mati wa aqsami. Bab yang menerangkan huruf-huruf mat dan pembagiannya. Wa huruful mati salatun tusahu wawu tumal ya'u tumal alif. Wa huruful mati utawi huruf-huruf mat itu salatun ada 3. Tusofu yang bersifati atau yang disifati, al wawu yaitu huruf wawu, tumal ya'u lalu huruf ya, tumal alifu yang adalah huruf alif. Wa syartuha utawi syarat-syaratnya mat ku iskanu wawin, sukunnya huruf wawu, ba'da domin jatuh setelah harokat dom. Wasaknu yain ba'da kasrin multazam. Wasaknu yain dan sukunnya ya ba'da kasrin jatuh setelah huruf kasroh, multazamun yang telah tetap. Walifun huruf alif min ba'di fathin setelah jatuh setelah huruf atau harokat fathah, waqa'a yang jatuh fathahnya jatuh setelah alif. Walafdhu nuhiha likul jamaah. Walafdhu lafalnya mat nuhiha itu terkumpul dalam lafal nuhiha likulin untuk semuanya jamaah yang telah terkumpul dalam lafal nuhiha. Wawu mati jatuh setelah domah nu, nasrah mati jatuh setelah harokat kasroh khi, dan alif mati jatuh setelah harokat fathah ha. Ini terkumpul dalam nuhiha. Wa ing faqat tabada harfi sukun wal hamzah wal tu tabi'in kun. Fa ing faqat maka ketika kamu meniadakan pada harfi sukun setelah huruf yang mati, wal hamzah dan meniadakan huruf hamzah, fal madu maka utawi mat tadi ikut tobiun dinamakan mat tobi yakunu yang ada mat tobi. Jadi maksudnya adalah ketika huruf mat tadi nuhiha tadi tidak bertemu dengan huruf yang bersukun atau tidak bertemu dengan hamzah akan dinamakan mat tobi. Selanjutnya wa in talahul hamzu fi kalimati wajibun muttasilun kaja t. Wa in talah ketika huruf mat menemui huruf mat opo al hamzu huruf hamzah fi kalimatin dalam satu kalimat, fi kalimatihi maksudnya ya, karena ini nadom jadi tidak sesuai dengan teori nahwu ataupun teori sorof. Dan nadom itu lebih khusus, dia tidak suka dengan nahwu sorof gitu. Fawajibun maka dinamakan mat wajib muttasil. Kaja'athu maksudnya. Kaja'atih ini untuk menyesuaikan nada dalam nadom. Pastinya adalah ja'athu. Namakan mat wajib muttasil ketika ada mat tobi atau huruf mat tadi nuhiha bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dalam satu kalimat ja'athu. Ja yang dalam mat tobi atau mat seperti itu. Mat tobi juga bisa itu alif jatuh setelah kata bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dinamakan mat wajib muttasil. Selanjutnya wa in talahu wa bi ukhra taswala fa jaizun munfasilun kala ilang. Wa in talahu ketika menemui huruf mat wa bi ukhra
di selain ittasola yang bersambung, maksudnya ialah dalam satu kalimat, tidak dalam satu kalimat. Fajaizun munfasilun maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Kala ilah seperti lafal la ilah. Nah ini la ilah ini dua kalimat bukan satu kalimat, maka dinamakan mad jaiz munfasil. Kapan-kapan ada huruf mad atau mad tabii bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, akan dinamakan mad jaiz munfasil. Panjang dari mad jaiz ataupun mad wajib itu sama-sama 6 harokat, hanya berbeda penamaannya. Wa in yakun ma ba'dahu musyaddada fa lazimun mutawwalun kahada. Dan wa in yakun, dan ketika ada sebuah huruf ba'dahu setelah huruf mad musyaddada bertasydid fa lazimun mutawwalun maka dinamakan mad lazim mutawwal kahada, seperti lafal hada. Di sini ha ini adalah mad tabii bertemu dengan huruf tasydid yaitu da, maka dinamakan mad lazim mutawwal, seperti itu. Selanjutnya kadzaka kullu sakin ta'sola mudhafan yakunu aw mudhafan. Begitu juga dengan huruf dal yang bertasydid, kadzaka kullu sakinin, setiap huruf-huruf yang sukun ta'sola yang asli, maksudnya sukunnya itu memang dari lafal tersebut sudah sukun, tidak karena ada sesuatu yang menyebabkan dia sukun. Mukhaffafan maka dinamakan mad lazim mukhaffaf. Yakunu yang ada tadi itu kullu sakinin au mutaqala atau bertasydid, seperti itu. Lanjutnya wa min huma yati suhar wa fitamanin min hurufiha zuhar. Wa minhu, dan sebagian dari mad lazim mutawwal itu sebuah huruf yati yang ada wati aswad di dalam awal-awal surat dalam Al-Quran. Wafi taman, dan di dalam 8 huruf min hurufiha dari huruf-huruf fawati aswar atau huruf-huruf yang berada di awal kalimat atau awal surat dhuharo yang sudah jelas, seperti itu. Maksudnya ialah dalam awalan surat itu ada 8 huruf yang masuk kategori sebagai mad lazim mutawwal. Nanti akan ada contohnya. Lanjut, fika ma'asal nakoso hasbuha ri. Fika ma'asal nakoso di dalam gabungan huruf kam asal nakoso hasruha yang telah terringkas murid yang sudah diketahui. Maksudnya huruf-huruf yang di dalam awal surat itu terkumpul dalam kam asal nakoso, yaitu huruf-huruf kaf, mim, ain, sin, lam, dan nun, qaf, juga shad. Ketika huruf-huruf di awal surat diawali dengan huruf salah satu huruf ini, maka dinamakan mad lazim mutawwal. Wa ma siwa fatabihi alif, dan selain wa ma siwa dan selain huruf-huruf kam asal nakoso fatabihi dinamakan mad tabi'i. Lal alif, kecuali huruf alif. Maksudnya ialah huruf-huruf yang kama asal nakoso dinamakan mad lazim mutawwal. Yang lain itu tetap tabii kecuali alif, karena alif itu tidak ada huruf madnya, jadi alif tidak termasuk. Lanjutnya wa in yakun qad arada sukun waqfan fa'idun kana ista'in. Wa in yakun, dan ketika ada huruf mad iku qad arada baru datang atau tiba-tiba as-sukunu menjadi sukun, gitu ya. Ini sulit juga untuk menterkib dalam bahasa Indonesia. Waqfan karena waqaf, fa'ridun maka dinamakan mad arid, karena stain seperti lafal nastain. Ya ini mad tabii bertemu dengan huruf nun, tapi nun ini
sukun karena wakof, maka dinamakan mad arid bisukun. Mad itu mad atau panjang, ngarid yang datang secara tiba-tiba, asukunu mati. Jadi datang sukunnya atau matinya itu tiba-tiba, bukan asli, seperti itu. Nah, ini jadwal dari lafal-lafal mad dan pembagian-pembagiannya. Contoh nuhiha itu dinamakan matobi, ja'atsu mad wajib, dan contoh yang lain. La ilah itu mad jaiz, juga contoh-contoh yang lain. Al-ana itu mad lazim untuk mukhafaf, karena ada matobi bertemu dengan huruf yang bersukun dan sukunnya itu asli, bukan aridun atau datangnya tiba-tiba, seperti itu. Atau hajuni mad lazim mutawal mutlaqol, karena ada matobi bertemu dengan huruf yang bertasydid. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh di fawati aswar atau huruf-huruf di awal kalimat. Awal kalimat atau awal-awal surah dalam Al-Quran. Contoh kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, kaf ini masuk pada mad lazim mutawal karena dia masuk dalam huruf kam asal akoso. Selanjutnya ha, karena dia masuk di kam asal akoso, maka dinamakan mad tobi. Begitu juga dengan ya. Lalu ain mad lazim mutawal, dan terakhir shad juga mad lazim mutawal. Lalu yang terakhir adalah nasta'in, itu mad arid sukun. Sekali lagi mengingatkan bahwa nasta'in dikatakan mad arid sukun karena nunnya itu bukan mad asli, tetapi mati karena sebab waqaf, seperti itu. Wahtim bihamdillahi wassolati ala nabi thayyibis sifati wal ali wa sahbihi ma'assalami abayaduha arba'u nabi tamami. Wahtim lan hatamkanlah olehmu atau selesaikan olehmu bihamdillahi kelawan memuji kepada Allah, wassalat lan membaca salawat ala nabi untuk baginda Nabi Muhammad thayyibis sifati yang memiliki sebaik-baik sifat, wal alilan keluarga Muhammad, wassohbi lan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, masalami beserta keselamatan. Abyatuha utawi bait dalam kitab Sifaul Janan ini iku arbaun ada 40 bitamami dengan sempurna. Alhamdulillah. Ini adalah pembahasan kitab tajwid Sifaul Janan yang terdapat 40 bait dalam ilmu tajwid. Kitab ini banyak digunakan di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah diniyah, madrasah-madrasah TPQ karena memiliki cakupan yang cukup baik serta bahasa yang mudah dihafal, juga mudah untuk difahami. Semoga bermanfaat. Ilahul awalan, banyak salah, banyak kekurangan, mohon alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.